Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini di tengah guyuran hujan, di ujung Berung hujan lumayan besar ya. Mudah-mudahan hujan rahmat bagi kita semua. Pada malam ini alhamdulillah bisa kita bertemu tatap muka pertama kali ya. Tatap muka pertama kali. Jadi pertama saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara karena setelah saya tahu bahwa Google Meet, Zoom, YouTube dan apapun itu ternyata memakan kuota ya. Oleh karena itu saya pilih YouTube itu untuk mengirimkan bahan perkuliahan kita agar saudara-saudara bisa download pada saat saudara-saudara berada di free wifi area itu. Jadi saudara silahkan download, jangan nonton online ya, nonton online kan kuota saudara nanti habis itu. Jadi download dulu, ditontonlah tanpa kuota. Saudara nggak perlu berpikir jam tayang YouTube saya ya. By the way, saya ucapkan terima kasih karena subscriber saya sekarang 1000 ya. 1000 itu ya bisa katanya sih bisa dimonetisasi ya. Saya sendiri baru tahu belakangan gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada para subscriber. Tetapi yang penting bagi saya adalah materi perkuliahan sampai kepada saudara-saudara dan saudara-saudara bisa mempelajarinya tanpa harus menggunakan kuota. Jadi silakan saudara cari free wifi area. Saya mohon maaf menyebut merek ya. Setahu saya di hampir semua minimarket itu ada free wifi-nya dan ya sambil beli kopi atau beli apalah di situ nongkrong dulu barang 5-10 menit. Saudara unduh materi tayangan saya itu dan silakan saudara tonton tanpa kuota itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan absensi, saudara tidak usah terlalu menghiraukan absensi ya. Yang benar itu sebetulnya presensi bukan absensi ya. Jadi saya sendiri ya terima kasih bagi siapapun yang sudah berkomentar di YouTube saya dan menuliskan hadir. Tapi saya lebih senang jika komentarnya itu berupa komentar kepada materi atau pertanyaan untuk hal-hal yang belum dipahami atau hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan lebih lanjut. Nah, sehingga kedepannya ya tetap mau berkomentar silahkan lah ya, sekedar menuliskan hadir juga boleh, tetapi aneh pun tidak berkomentar tak soal lah ya. Yang penting nanti di akhir saudara bisa menyusun makalah dalam format artikel jurnal ya. Jadi dalam format artikel jurnal itu adalah bentuk makalah saudara. Nah, sebelum ke sana, sesuai dengan apa yang saya janjikan di awal, ini adalah langkah-langkah yang paling tidak saudara bisa ikuti. Ya, saudara punya cara lain silahkan, saudara gunakan cara saudara. Yang penting nanti outputnya adalah makalah dalam format artikel jurnal. Di beberapa chatting WA group tempo hari itu saya sudah kirimkan contoh artikel jurnal yang saya sendiri yang membuatnya. Itu contohnya ya mohon maaf, contohnya malah lebih relevan ke HES ya, karena mudharabah itu. Ya karena saya baru tahun ini saya berada di prodi hukum keluarga dan baru tahun ini pula saya diberi tugas mengajar hadis ahkam ini ya. Jadi ketika saya diberi tugas mengajar hadis ahkam, saya merasa kembali ke rumah lama saya. Karena saya alumni tafsir hadis zaman di Fakultas Syariah dulu ya. Saya ini alumni tafsir hadis zaman di Fakultas Syariah dan mata kuliah rumpun mata kuliah hadis itu adalah mata kuliah yang saya impikan sebetulnya ya. Tetapi karena stok mohon maaf saya sebut stok ya. Stok mata kuliah stok pengajar mata kuliah hadis ini cukup melimpah di Fakultas Syariah, sementara mata kuliah lain yang
yang kemudian di beberapa waktu yang lalu itu saya pegang, itu kekurangan dosennya, ya akhirnya saya tidak kebagian mengajar di mata kuliah hadis ini. Oke, jadi ini sekedar perkenalan dulu lah ya, sekedar perkenalan dulu. Dari apa yang akan kita selesaikan selama 1 semester ini. Jadi formalnya 1 semester, ya, non formalnya sampai kapanpun. Jadi sampai kapanpun selama hayat masih dikandung badan, ya kan saya sudah memilih profesi saya sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai pendidik, maka saya insya Allah terima komunikasi sampai kapanpun ya. Saya kasih contoh begini, untuk angkatan lama, ya ini terutama di pasca ya, karena pasca itu kan usianya nggak jauh-jauh amat lah ya. Di kelas saya dosen, di luar kelas kita berteman. Nah itu, saya sendiri berharap kita semua juga di luar kelas kita berteman saja, ya kita berteman. Nabi sendiri kan dengan para muridnya, Nabi tidak sebut murid ke para muridnya, tapi menyebutnya sahabat ya. Ya itu, ya jadi kita beruswah lah kepada tradisi Nabi agar jarak, ya, agar jarak itu menjadi bukan menjadi kendala bagi kita untuk berkomunikasi. Andai nanti saudara, ini berandai-andai saja ya, saya baru dengar secara lisan. Fakultas kita itu akan membuat kebijakan tidak menulis skripsi tetapi menggantinya dengan artikel jurnal. Dan Fakultas Usuluddin itu sudah memulainya tahun ini. Ya, Fakultas Usuluddin sudah ada yang mengganti skripsi dengan artikel jurnal. Nah, oleh karena itu, melalui mata kuliah ini, ya hitung-hitung berlatih aja, ya. Andai misalkan suatu saat nanti Fakultas Syariah melakukan itu, ya saudara-saudara kan tinggal melanjutkan ya, tinggal melanjutkan tradisi kita ini. Bentar nih, ada yang masuk banyak kayak ini. Ini ya, baru masuk ya. Oke. Nah, ini biar wajah sayanya kelihatan. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah tentatif ya. Jadi tentatif itu saudara boleh mengembangkannya seperti apa nanti saudara menyusun. Ini tentatif agar kita bisa memulai menulis ya, agar kita bisa menulis. Nah, saudara, di pertemuan malam ini saya perlu sampaikan, saya share link meeting kita, Google Meet kita malam ini itu ke 3 kelas ya, PI, AB dan HES ya, PI, AB dan HES. Nah, di 3 WAG kita ya, PI, AB dan HES itu saya sudah kirim matrik Excel ya, Excel. Di situ ada nama, ada NIM, dan ada hadis yang menjadi pintu masuk bagi saudara-saudara untuk saudara-saudara mulai menuliskan makalahnya. Jadi pilih hadis, nah ini ya nomor 1 kan pilih hadis sesuai keahlian prodi, ya. Nah hadisnya kan sudah dipilihkan, sudah saya pilihkan. Asalnya saya akan membebaskan saudara untuk memilih, tetapi karena jumlah mahasiswa itu cukup banyak, maka sayalah yang memilihkannya dan saya akan meng-guide ya step by step melalui tayangan seperti apa menulis makalah itu. Nah, menulis makalah dalam format jurnal. Di YouTube saya, andai misalkan nanti saudara punya ya berada di free wifi area atau kemudian saudara punya rezeki sehingga kuota saudara aman dan seterusnya. Saudara boleh lacak di YouTube saya itu, di situ banyak contoh bagaimana menulis artikel, bagaimana menulis makalah kelas itu menjadi artikel jurnal. Nah, saudara, itu yang kemarin saya kirimkan itu yang mudorobah itu asalnya dan di situ nama mahasiswanya ada ya. Jadi di situ itu kan ada sekian penulisnya itu ada nama mahasiswa yang menulisnya. Jadi awalnya itu dari artikel kelas. Ya, awalnya dari artikel kelas. Oke, awalnya dari artikel kelas, kemudian ya saya
Vermak saya robah menjadi artikel berbasis jurnal. Makalah kelas itu menjadi berbasis artikel jurnal dan dikirim dan terbit. Alhamdulillah ya. Ya tentu saja dengan review, dengan revisi-revisi dan seterusnya. Nah, pola itulah yang ingin saya perkenalkan kepada saudara-saudara sebagai bentuk pembelajaran selama 1 semester ini. Jadi silakan saudara lihat kembali hadis yang hadis yang saudara terima sebagai pintu masuk untuk saudara bisa bikinkan artikelnya. Dan saya tunggu 1 menit ya. Silahkan bagi yang sudah punya judul, tuliskan di chat meeting ini ya. Karena dari situlah saya akan memberikan contoh bagaimana kita memulai menulis artikel itu. Silakan. Ya, jadi first in, first serve. Ya, silakan tulis di chat ini nih. Ya. Silahkan tulis di chat ini siapa yang sudah punya draft judul. Nah, saya tunggu 1 menit ya. Oke, sambil menunggu kita lanjut. Jadi yang pertama kali adalah pilih hadis. Oke, hadisnya saya asumsikan sudah. Yang kedua, lacak hadis terpilih dalam masadir asliyah. Jadi kan bagaimana melacak masadir asliyahnya dulu ya. Jadi masadir asliyah itu adalah kitab induk hadis yang lengkap menyebutkan sanad dan matannya. Saya memilih 4 ya, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Sunan-sunan itu isinya hadis ahkam, mayoritas ya. Mayoritas berisi hadis ahkam, dan dari situlah saya kemudian memilihkan hadis saudara-saudara yang saudara-saudara harus jadikan pintu masuk menuliskan artikel. Jadi saudara-saudara, ya, ini mohon maaf ya, bagi yang latar belakang pendidikan waktu SD, SMP, SMA, SD-nya MI, SMP-nya MTS, saya alumni MTS, SMA-nya juga aliyah, ya. Saya bukan alumni aliyah, tetapi kurikulum saya aliyah, ya. Jadi saya tahulah kita dapat materi hadis itu ya sejak paling tidak sejak SMP SMA itu, sejak sanawiyah aliyah itu. Bahkan mungkin sejak ibtidaiyah ya. Mungkin sejak ibtidaiyah kita sudah dapat hadis itu. Nah, oleh karena itu, dari 3 jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sudah kita lewati itu, saya merasa kita semua itu sudah kenal apa itu hadis. Ya. Belum lagi kemarin di semester sebelumnya saudara dapat materi mata kuliah ulumul hadis, ya. Dan materi mata kuliah ulumul hadis itulah yang menghantarkan kepada saudara-saudara sehingga saudara-saudara bisa mengambil mata kuliah hadis ahkam ini. Jadi hadis ahkam adalah hadis-hadis yang bermuatan hukum. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hukum di 4 kitab hadis itu, ya. Jadi kan kalau kita mendengar istilah al-kutubus sittah, kitab yang 6, berarti itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Itu 6 ya. Nah, masing-masing kitab yang 6 itu memiliki syarahnya masing-masing. Bukhari ada Fathul Bari, Muslim ada Nawawi, Abu Dawud ada Bazrul Majhud, Nasa'i ada As-Sindi atau Asyuti ya. Ada Mu'taqul Akhbar itu, kemudian Tirmizi ada Tuhfatul Ahwazi, kemudian Ibnu Majah ada yang Misbahuz Zujajah itu, ya. Kemudian ada istilah lain yaitu kitab 9, Al-Kutubut Tis'ah. Nah, yang 6 tadi tambah 3, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hambal, dan Sunan Ad-Darimi. Jadi ada satu sunan yang saya tidak pilihkan, tetapi ya saya perlu sampaikan juga. Ya, itu nanti kita bisa kembangkan di waktu kedepannya. Gitu. Tapi untuk memudahkan kita, cukuplah dari 4 kitab sunan terlebih dahulu.
biar nanti di lain waktu, di waktu yang akan datang, insya Allah kita akan terus berkolaborasi ya, kita akan terus berkolaborasi untuk memproduksi karya tulis kita, sehingga kita bisa berbagi pengetahuan kita. Ah itu Entin Wulandari, itu hadisnya. Saya minta judul. Oke. Jadi Abdurrahman Fauzi ya. Jadi judulnya batas maksimum jumlah. Gitu ya. Ta'adduduz zaujat. Gitu judulnya begitu ya. Jadi kalau hadisnya itu hadis tentang wanita yang ditikahi itu batas maksimumnya adalah 4, buatlah frasa judul. Ingat, judul itu bukan kalimat sempurna ya, sehingga kita menyebutnya frasa. Oke, jadi mungkin dari sini judulnya, ini judul ya. Saya kasih contoh judulnya batas maksimum jumlah. Istri. Ya, titik 2, boleh begitulah ya. Konsep ta'addud az-zaujat. Itu judulnya. Ini sebentar. Udah. Satu dulu ya. Jadi tadi saya bilang first in first serve. Jadi saya akan mulai dari siapa ini? Dari Abdurrahman Fauzi ya. Oh, yang tunkahul mar'atul ya arba'in itu. Oke, saya ganti. Oke. 4 ya. Oke lah, 4 indikator ya. Berarti 4 indikator konsideratif. Gitu, biar rada keren lah. Ya, biar rada keren. 4 indikator konsideratif. Pertimbangan kan konsiderasi ya. Dalam memilih pasangan.